Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit sore Shanghai perlahan berubah warna, berganti jingga yang menari di antara gedung-gedung tinggi yang mewah. Di salah satu hotel bintang 5 di kawasan elit Xintiandi, sebuah pesta eksklusif mahasiswa baru akan segera dimulai. Lampu-lampu kristal mulai menyala, memantulkan gemerlap yang mewah, dan dentingan gelas-gelas anggur mengisi udara dengan suasana yang nyaris seperti adegan film. Semua mata tertuju pada satu sosok begitu ia melangkah masuk, Xiao Yu. Rambut biru gelapnya yang bergelombang seperti ombak musim panas itu menjuntai sempurna di punggungnya, mengkilap di bawah cahaya lampu gantung. Gaun biru satin yang membalut tubuhnya menonjolkan lekuk sensual dengan dada yang penuh, menantang namun anggun. Bibirnya merah seperti buah delima yang ranum, dan sorot matanya membawa sinyal bahwa ia datang bukan untuk dilihat, tapi untuk dikenang. Ia tertawa keras, menyentuh lengan pria-pria tampan yang mengitarinya, lalu berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain seperti kupu-kupu yang menikmati bunga. Namun di balik senyumnya ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan sampahnya atau pujian. Ia hanya ingin diperhatikan. Sementara itu, di ujung ruangan yang lebih redup, seorang pria berdiri sendiri dengan kemeja hitam sederhana dan celana bahan abu-abu. Tian Yu, tampan dengan potongan rambut, pendek rapi, rahang tegas, dan sorot mata gelap yang tajam, tapi tidak sombong. Ia memegang gelas jus jeruk, satu-satunya minuman non-alkohol malam itu. Tak ada yang menyadari kehadirannya, dan ia pun tak berniat mencuri perhatian siapapun. Ia datang karena dia diundang sebagai mahasiswa paling cemerlang dari jurusan teknik untuk menerima penghargaan kecil. Tapi pesta-pesta seperti ini tak pernah menarik baginya. Ini hanya panggung sandiwara sosial, pikirnya. Ia lebih memilih buku atau layar laptop daripada lampu disko dan suara tawa palsu. Namun saat itu, takdir menempatkan mereka dalam garis tabrakan. Xiao Yu yang mencari minuman segar tak sengaja menabrak Tian Yu hingga jus jeruk tumpah di bajunya. "Hah? Astaga, kamu buta ya?" seru Xiao Yu dengan nada kesal. Meskipun sebenarnya ia yang tidak melihat, Tian Yu menatapnya datar, lalu melihat ke bajunya. Basah, lengket, dan jelas akan meninggalkan noda. Tapi ia hanya berkata pelan, "Kamu yang menabrak." "Apa?" Wajah Xiao Yu memerah, bukan karena malu, tapi karena egonya terusik. Tak ada yang pernah membalasnya seperti itu. "Kamu nggak tahu siapa aku." Tian Yu memandangi matanya dengan tenang. "Dan kamu juga nggak tahu siapa aku. Jadi kita impas." Seketika suasana hening. Orang-orang sekitar mereka menoleh. Beberapa mulai berbisik, tapi Tian Yu sudah berjalan pergi. Meninggalkan Xiao Yu yang bingung, marah, dan anehnya sedikit berdebar. 1 jam berlalu. Xiao Yu duduk di balkon hotel, sendirian, mengisap rokok ringan yang biasa ia sembunyikan dari publik. Suara musik dari dalam masih terdengar, tapi tak lagi memikatnya. Ia memikirkan pria itu. Wajah dinginnya, sikapnya yang tak peduli. Ada sesuatu yang asing, dan justru itu yang membuatnya penasaran. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari samping. "Merokok bikin suara kamu jadi serak." Ia menoleh. Tian Yu berdiri di samping, menatap ke arah jalanan kota yang ramai. "Kamu ikuti aku?" tanyanya curiga. "Enggak, aku suka udara segar. Kamu yang kebetulan ada di sini." Xiao Yu tertawa miring. "Kamu selalu jawab pakai kalimat yang bikin orang nyesel nanya, ya?" Tian Yu mengangkat alis. "Atau kamu yang enggak terbiasa ditantang?" Mereka diam sejenak. Lalu, tanpa sadar, Xiao Yu menyimpan rokoknya dan bertanya, "Nama kamu siapa?" "Tian Yu." "Nggak cocok. Namanya keren, tapi bajunya kayak pegawai minimarket." Tian Yu tak tersinggung. "Dan kamu pakai gaun desainer, tapi hidupmu tetap kosong." Xiao Yu menoleh tajam. Tapi kali ini, tak ada kemarahan. Hanya tatapan penuh perlawanan, dan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Tian Yu membalik badan. "Selamat malam, Nona Sosialita." Tapi pria itu sudah pergi, meninggalkan aroma misteri yang menggantung di udara musim panas.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiaoyu merasa ditinggalkan oleh seseorang yang tak mencoba mengejarnya. Ia menyentuh bibirnya perlahan. Rasanya seperti disentuh oleh kata-kata pria itu. Lembut, tapi menggores dalam. Dan disinilah semuanya dimulai. Cinta yang tidak direncanakan, ketertarikan yang tidak seimbang, dan rahasia yang belum terungkap. Xiaoyu tersenyum kecil. Ini akan menarik, pikirnya. Ia tak sabar untuk bermain dan menemukan siapa sebenarnya pria itu. Hari-hari di kampus Universitas Ekonomi Shanghai kembali bergulir dalam ritme yang cepat. Matahari musim panas menyengat, tapi tak mampu mengimbangi panasnya perhatian yang terus mengarah pada satu nama, Xiaoyu. Seperti biasa, ia melenggang di koridor kampus dengan gaun mini putih dan kacamata hitam. Sepatu hak berdesain mahal mengetuk lantai dengan irama yang penuh percaya diri. Semua mata memandang, entah karena tubuhnya yang mencolok, aura kayanya, atau hanya sekadar rasa iri. Tapi bagi Xiaoyu, semuanya membosankan. Pujian terlalu mudah ia dapatkan. Perhatian datang tanpa ia minta. Namun, tak satu pun dari mereka bisa membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kecuali satu pria, Tian Yu. Di sisi lain kampus, Tian Yu duduk sendirian di bawah pohon besar. Buku catatannya terbuka dan laptopnya menyala. Ia tampak fokus. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard. Di sekitarnya, dunia seolah menghilang. Beberapa mahasiswi memperhatikannya diam-diam. Sosok yang pintar, misterius, dan tidak pernah ikut arus. Xiaoyu memperhatikan dari jauh. Dari balik jendela perpustakaan lantai 2, ia mengamati Tian Yu tanpa sadar menggigit bibir bawahnya. Ada sesuatu dalam pria itu yang membuatnya tidak bisa berhenti berpikir. Ia ingin mengujinya, mengusiknya, membuatnya goyah. Di kantin kampus keesokan harinya, Xiaoyu mendekatinya saat Tian Yu sedang makan siang. Hanya seporsi nasi dengan telur dadar dan sup sayur. Sangat kontras dengan makanan dari restoran mahal yang biasa ia pesan. Hei, si anak paling pinter. Duduk sendirian terus, nggak bosen? Ucap Xiaoyu sambil menarik kursi dan duduk tanpa izin. Tian Yu menoleh sekilas. Kamu nggak takut make up-mu rusak kena aroma minyak telurku? Lucu, jawab Xiaoyu ketus. Kamu selalu begini sama semua orang? Aku nggak perlu ramah pada orang yang cuma datang karena bosan. Xiaoyu mendecak. Kamu pikir aku datang cuma karena bosan? Tian Yu diam, menatapnya tajam. Kalau bukan, lalu kenapa? Pertanyaan itu membuat Xiaoyu terdiam sesaat. Ia terbiasa membuat pria terpesona, bukan bertanya-tanya siapa yang lebih dulu tertarik. Aku cuma penasaran, katanya akhirnya. Kamu tuh kayak puzzle, nggak bisa dibaca. Tian Yu mengangkat bahu. Karena kamu terlalu terbiasa membaca orang dari permukaan. Mereka bertatapan. Kali ini lebih lama. Ada sesuatu di sana. Semacam ketegangan halus yang tak terlihat, tapi terasa kuat. Suasana di sekitar mereka tiba-tiba menjadi latar belakang yang buram. Dunia seakan menyempit hanya pada 2 kursi yang berhadapan. Sejak hari itu, pertemuan demi pertemuan kecil terjadi. Tak disengaja. Atau mungkin sengaja dibuat tampak seperti tidak disengaja. Di perpustakaan, Xiaoyu duduk di dekat Tian Yu, berpura-pura membaca buku bisnis. Padahal, sesekali mencuri pandang ke layar laptop pria itu. Di kelas, mereka duduk berjauhan, tapi matanya saling mencari. Bahkan saat istirahat makan siang, Tian Yu yang awalnya cuek, mulai menyadari kehadiran Xiaoyu dan menatapnya dari jauh. Tanpa senyum. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Sampai suatu hari, saat mereka sama-sama duduk di taman kampus pada sore hari, Xiaoyu mengeluarkan ponsel dan membuka galeri foto. Kamu tahu nggak? Katanya pelan. Aku ini bisa dapat apapun yang aku mau. Tapi sekarang, rasanya semua itu nggak penting. Tian Yu tak menjawab. Xiaoyu melanjutkan, suaranya melembut. Apa kamu nggak pernah pengen punya seseorang yang bisa benar-benar mengerti kamu? Tian Yu menutup laptopnya perlahan. Aku lebih takut kalau orang tahu aku sebenarnya siapa. Xiaoyu menoleh. Apa maksudmu? Namun Tian Yu hanya menatap ke langit sore. Angin meniup lembut rambutnya.
Nggak semua yang terlihat sederhana itu benar-benar sederhana. Sama kayak kamu. Orang pikir kamu bahagia. Padahal, kamu kosong. Xiao Yu nyaris menitikkan air mata. Tapi ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ia tidak suka terlihat rapuh. Namun dalam hatinya, ia merasa seperti seseorang baru saja membacanya seperti buku terbuka. Tak lama setelah itu, ketika mereka berdiri bersebelahan di lift asrama kampus, tangan Xiao Yu menyentuh tangan Tian Yu tanpa sengaja. Mereka tak saling menarik, tak juga saling bicara. Tapi detak jantung keduanya terdengar lebih keras dari bunyi mesin lift. Saat pintu terbuka, mereka hanya saling pandang. Tak satu kata pun keluar. Tapi semua terasa berubah. Hari itu, batas antara permainan dan ketertarikan mulai kabur. Dan mereka berdua tahu, hubungan ini bukan lagi soal iseng atau keingintahuan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan mengguncang dunia mereka. Malam turun perlahan di kota Shanghai, memandikan gedung-gedung tinggi dengan cahaya lampu yang hangat. Xiao Yu berdiri di depan cermin panjang di kamarnya, mengenakan piyama satin warna merah muda pucat. Rambut birunya diikat longgar ke samping. Di balik keindahan fisiknya yang sempurna, ada pikiran yang terus berputar tentang pria itu. Tian Yu. Entah mengapa, semakin dia mendekat, semakin pria itu tampak menjauh. Bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Ada batas tak terlihat yang selalu dijaga Tian Yu. Seakan dia melindungi sesuatu yang tak boleh disentuh. Rahasia. Dan Xiao Yu benci itu. Ia benci ketika tak bisa mengendalikan sesuatu. Termasuk perasaan aneh yang muncul tiap kali menatap wajah tenang Tian Yu. Malam itu, saat pesta kecil diadakan oleh salah satu teman kampusnya di rooftop apartemen mewah, Xiao Yu datang dengan niat lain. Ia tahu Tian Yu akan datang, undangan resmi dari organisasi kampus. Tapi bukan pesta yang dia tuju. Ia ingin mencari tahu lebih dalam. Tian Yu muncul dengan gaya khasnya. Rapi, sederhana, dengan jaket biru tua dan jeans gelap. Ia berdiri di sudut, memandangi lampu kota. Tidak ada gelas alkohol di tangannya, hanya air putih. Seolah ia datang dari dunia yang berbeda. Xiao Yu berjalan mendekat, membaurkan aroma parfumnya yang halus ke udara. Sendirian lagi, Tian Yu tersenyum samar. Sudah biasa. Kamu selalu menghindari orang ya? Orang biasanya datang ke pesta untuk merasa tidak sendiri. Aku lebih suka sendiri daripada pura-pura. Xiao Yu tertawa pelan, lalu berdiri di sampingnya. Kalau aku bilang, aku datang cuma buat nemuin kamu. Gimana? Tian Yu menoleh. Berarti kamu mulai kehilangan arah. Bisa jadi, jawab Xiao Yu. Suaranya mengecil. Atau mungkin, aku lagi nyari arah yang benar. Ada jeda hening yang panjang. Lalu, dengan spontan, Xiao Yu bertanya, boleh aku tahu tempat tinggalmu? Tian Yu memandangnya sejenak. Ada keraguan jelas di matanya. Tapi kemudian, ia mengangguk pelan. Malam itu, mereka berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil menuju tempat tinggal Tian Yu. Bukan apartemen mewah. Bukan hotel bintang 5. Hanya kamar kecil di lantai 2 bangunan tua. Furniturnya sederhana, rapi dan bersih. Tapi jelas bukan tempat tinggal orang kaya. Ini, rumahmu? Tanya Xiao Yu, nyaris tak percaya. Tian Yu hanya mengangguk. Cukup untuk hidup. Xiao Yu diam. Matanya menyisir seisi kamar. Rak buku penuh jurnal, meja kecil dengan laptop tua. Aku kira, kamu anak orang berada. Tian Yu menatapnya lama. Itu yang orang pikirkan. Aku nggak pernah bilang apapun. Xiao Yu berjalan ke rak buku, menyentuh salah satu jurnal. Kamu pintar, tampan, pendiam, dan kamu tinggal di sini. Tian Yu mendekat berdiri di belakangnya. Kamu kecewa? Xiao Yu menoleh perlahan. Wajah mereka hanya sejengkal. Napasnya terasa, detaknya menggila. Enggak, bisiknya. Aku justru lebih percaya sama kamu sekarang. Dan untuk pertama kalinya, Tian Yu menyentuh wajahnya. Lembut, perlahan. Menyingkirkan helaian rambut dari pipinya. Sentuhan yang tak meminta, tapi menggetarkan. Xiao Yu menutup mata, bibir mereka hampir bersentuhan. Namun Tian Yu mundur perlahan. Aku nggak mau nyakitin kamu.
katanya pelan. Xiaoyu membuka mata. Kenapa kamu pikir kamu bisa nyakitin aku? Tianyu tidak menjawab, tapi dalam diamnya ada luka yang belum diceritakan. Malam itu, mereka tidak berciuman, tidak berpelukan, tapi hubungan mereka berubah. Xiaoyu pulang dengan hati yang tak karuan, dan sejak saat itu, ia mulai diam-diam menyelidiki siapa sebenarnya pria yang membuatnya terus terikat seperti ini. Beberapa hari kemudian, Xiaoyu menemukan artikel tua di internet, artikel bisnis kecil dari Guangzhou yang menampilkan foto lama seorang pria tua bersama anak laki-lakinya, remaja dengan wajah yang sangat familiar. Wajah itu adalah wajah Tianyu, putra konglomerat pendiam yang jarang muncul ke publik, tulis artikel itu. Xiaoyu menatap layar ponselnya lama. Dadanya bergemuruh. Jadi dia bukan orang biasa? Jadi selama ini dia berbohong? Tapi kenapa? Ia menutup layar, mendongak menatap langit dari balkon kamarnya. Satu hal pasti, dia harus tahu kebenarannya. Dan lebih dari itu, ia harus tahu apa yang sebenarnya dirasakan Tianyu padanya. Bukan sebagai Xiaoyu si ratu pesta, tapi sebagai wanita yang diam-diam mulai jatuh cinta. Pukul 1 dini hari, kota Shanghai belum sepenuhnya tidur. Lampu-lampu jalan masih menyala terang, menyinari aspal yang basah oleh gerimis malam. Di salah satu lounge mewah di pusat kota, pesta masih berlangsung dengan suara musik yang berdentum. Namun di sudut ruangan, tubuh Xiaoyu bersandar lelah pada sofa kulit hitam, matanya mulai berat, dan gelas wine ketiganya sudah kosong. Lo baik-baik aja, Yu? Tanya salah satu teman prianya sambil mendekat, nada suaranya agak mabuk. Xiaoyu hanya tersenyum tipis. Aku cuma capek. Matanya mencari ke sekitar. Semua orang berpura-pura bahagia, dan ia tahu, dirinya pun salah satunya. Hatinya tak benar-benar ada di tempat itu. Ia hanya datang untuk mengalihkan pikirannya dari satu nama yang makin sulit dihindari, Tianyu. Ponselnya digenggam erat. Jempolnya ragu untuk membuka kontak pria itu. Beberapa detik, lalu akhirnya ia tekan tombol panggil. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena alkohol, mungkin karena rasa kosong, atau karena ia hanya butuh seseorang yang tidak berpura-pura malam ini. Tianyu membuka matanya pelan saat ponselnya bergetar. Nama di layar membuatnya terdiam sesaat. Xiaoyu. Tengah malam? Halo? Suaranya serak, baru bangun. Hai. Suara Xiaoyu terdengar pelan. Ada tawa getir di baliknya. Kamu bisa jemput aku? Tianyu diam. Kamu di mana? Mobil tua Tianyu berhenti di depan lounge mewah itu. Saat ia turun dan berjalan ke dalam, beberapa orang memandangnya heran. Ia tak peduli. Ia hanya mencari satu orang. Xiaoyu duduk sendirian di dekat pintu keluar. Gaun malamnya masih sempurna, tapi riasannya sedikit luntur. Matanya sayu, tapi tidak sepenuhnya mabuk. Saat melihat Tianyu, ia tersenyum. Kamu datang. Tianyu mengangguk dan mengulurkan tangan. Ayo pulang. Di dalam mobil, tak banyak percakapan. Suasana hening, hanya suara hujan yang jatuh lembut di kaca depan. Lampu-lampu jalan menciptakan bayangan bergerak di wajah Xiaoyu yang termenung di kursi penumpang. Aku benci tempat itu, ucapnya pelan. Benci semua senyum palsu, pujian kosong, dan cara semua orang berpikir aku bahagia. Tianyu meliriknya sekilas. Kenapa kamu masih datang kalau kamu benci? Karena itu satu-satunya cara aku merasa diperhatikan. Satu kalimat itu membuat Tianyu menoleh lebih lama dari seharusnya. Tapi ia segera kembali fokus ke jalan. Dalam diam, ia mengerti sesuatu yang selama ini belum ia sadari. Xiaoyu bukan hanya wanita penuh gaya dan gairah. Ia juga luka yang dibungkus dengan glitter. Mobil berhenti di depan gedung apartemen Xiaoyu. Terima kasih, katanya pelan. Kamu yakin bisa masuk sendiri? Xiaoyu tak langsung menjawab. Ia menatap Tianyu. Matanya lembut, sedikit berkaca. Mau naik sebentar? Tianyu diam. Tapi ia akhirnya mengangguk. Apartemen Xiaoyu begitu mewah. Marmer, lampu gantung, lukisan besar, dan aroma parfum mahal yang menggantung di udara. Tapi begitu pintu tertutup, keheningan menyergap. Tidak ada suara. Tidak ada kehangatan. Aku benci tempat ini, katanya pelan. Semua mahal, tapi tak satu pun rasanya milik aku. Tianyu berdiri canggung.
Ia tak terbiasa dengan tempat seperti itu, tapi matanya terus mengikuti gerak Xiaoyu yang kini berdiri membelakanginya di dekat jendela besar menghadap kota. Lalu suara itu keluar, pelan, nyaris seperti bisikan. Tahu nggak, selama ini aku selalu bertanya-tanya, kenapa kamu nggak pernah tertarik sentuh aku? Tianyu menahan napas. Xiaoyu berbalik. Wajahnya penuh kejujuran yang menyakitkan. Semua pria yang pernah dekat denganku selalu ingin tubuhku. Tapi kamu justru menjauh. Tianyu melangkah pelan, mendekatinya. Karena aku nggak pengen kamu merasa itu satu-satunya hal yang berharga dari kamu. Xiaoyu terisak. Satu tetes air mata jatuh di pipinya. Tangan Tianyu terangkat. Ia menyentuh pipi Xiaoyu, mengusap air mata itu. Sentuhan itu bukan milik seorang pria yang menginginkan tubuh, tapi milik seorang pria yang melihat luka dan ingin menyembuhkannya. Lalu tangan mereka saling menggenggam, hangat, pelan. Tak ada ciuman malam itu, tak ada pelukan mesra, tapi mereka duduk berdampingan di sofa, dan Xiaoyu menyandarkan kepala di bahu Tianyu. Waktu berjalan lambat, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Xiaoyu merasa dicintai, bukan sebagai simbol, bukan sebagai ratu pesta, tapi sebagai manusia, seutuhnya. Dan Tianyu dalam diamnya mulai sadar bahwa semakin ia dekat dengan wanita ini, semakin berat beban rahasia yang ia simpan. Namun ia tak bisa lagi mundur, tidak sekarang, tidak setelah menatap mata itu. Sejak malam itu, segalanya berubah, bukan secara drastis, tapi pelan-pelan, dalam halusnya kebiasaan yang tak disadari. Xiaoyu tak lagi terlambat masuk kelas. Ia lebih banyak duduk di barisan tengah, sesekali melirik ke barisan paling belakang. Tempat Tianyu biasa duduk dengan hoodie-nya yang selalu terlalu polos untuk pria sekarismatik itu. Tianyu juga berubah. Ia jadi lebih sering terlihat di tempat terbuka. Tak lagi hanya menyendiri di bawah pohon atau terkunci di ruang komputer kampus. Ia mulai datang lebih awal ke kelas yang sama dengan Xiaoyu. Meski tetap tenang dan dingin, sorot matanya melembut tiap kali wanita itu lewat di hadapannya. Hubungan mereka berkembang dalam diam, dalam interaksi kecil yang orang lain anggap biasa. Tapi bagi mereka, setiap sentuhan ringan, setiap lirikan tanpa kata, dan setiap diam yang diisi saling paham, semuanya menjadi semacam bahasa rahasia yang hanya dimengerti berdua. Sore itu, langit Shanghai mendung. Xiaoyu dan Tianyu berjalan menyusuri jalanan kecil di luar kampus, menuju sebuah kedai mie kecil yang tidak ramai. Tempat itu jauh dari lingkungan elit, jauh dari lingkaran sosial Xiaoyu. Tapi entah mengapa, ia merasa nyaman. Aku nggak tahu mie bisa seenak ini, ujar Xiaoyu sambil mengunyah. Lidahnya sedikit kepedasan. Tianyu menatapnya sambil menyeka mulut dengan tisu. Kamu terlalu sering makan sesuatu yang harganya ditentukan brand, bukan rasa. Xiaoyu menatapnya dengan mata menggodanya. Kamu suka ngatain aku ya? Tianyu mengangkat bahu. Cuma kalau kamu terlalu mudah ditebak. Xiaoyu menyandarkan dagu ke tangannya, memperhatikan wajah Tianyu dari dekat. Kamu tahu nggak? Aku masih nggak ngerti kamu itu siapa. Kenapa kamu pengen tahu? Tanya Tianyu sambil menyesap teh hangatnya. Karena setiap kali aku deketin kamu malah makin jauh. Tianyu menatapnya. Lama, dalam. Lalu berkata pelan. Mungkin aku takut kamu nggak akan suka jawaban yang kamu temukan. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Xiaoyu tak mengalihkan pandangan. Aku suka semua sisi kamu, bahkan yang bikin aku bingung. Malam harinya, mereka berdua kembali ke kampus. Langit sudah gelap, dan hujan rintik mulai turun. Mereka berteduh di bawah kanopi kecil di dekat gerbang samping. Hujan yang menggantung menambah suasana menjadi syahdu. Hampir seperti adegan dalam film. Tianyu berdiri di sisi kanan, sedikit menjauh, tangan di saku. Xiaoyu berdiri diam, memeluk tas kecilnya. Tangannya dingin, tapi bukan karena cuaca. Tangan kamu gemetar, Tianyu berkata, lirih tanpa menoleh. Xiaoyu menoleh pelan. Aku bingung, aku pengen dekat sama kamu, tapi kamu selalu pasang tembok. Tianyu menatap ke arah jalan, lalu berkata,
Kalau aku bilang, aku juga pengen dekat, tapi aku takut, kamu bakal percaya. Xiaoyu melangkah mendekat. Jarak mereka hanya 1 langkah. Buktikan aja. Dan saat itu, tangan mereka bersentuhan. Jari-jari Xiaoyu menyusup perlahan ke jari Tianyu, menggenggam dengan lembut. Ia bisa merasakan detak jantung pria itu meningkat, sama seperti dirinya. Tianyu menatapnya. Lalu dengan gerakan sangat perlahan, ia menyentuh pipi Xiaoyu. Wajah mereka saling mendekat. Hidung bersentuhan. Napas mereka menyatu. Dan akhirnya, bibir mereka bertemu. Bukan ciuman yang terburu-buru. Bukan ciuman penuh nafsu. Tapi ciuman yang terasa seperti melintasi batas tipis antara 2 dunia. Emosional, dalam, halus. Satu tangan Tianyu melingkari pinggang Xiaoyu, menarik tubuhnya perlahan. Dan Xiaoyu membiarkan dirinya tenggelam, bukan karena dia ingin diperhatikan, tapi karena dia merasa dimiliki dengan cara yang paling manusiawi. Hujan turun lebih deras, tapi mereka tetap berdiri di sana, saling berciuman dalam temaram malam. Saat mereka berpisah, dahi mereka bersentuhan, mata keduanya tertutup. Aku nggak tahu ini arahnya kemana, bisik Xiaoyu. Aku juga, balas Tianyu. Tapi aku nggak mau berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya, tembok yang memisahkan mereka retak. Dan keduanya tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali ke sebelum segalanya dimulai. Siang hari di kampus Universitas Ekonomi Shanghai tak pernah benar-benar sepi, tapi hari itu sorotan lebih tajam dari biasanya. Para mahasiswa mulai berbisik pelan saat Xiaoyu berjalan melewati koridor dengan kacamata hitam dan jaket longgar menutupi tank top hitam ketatnya. Bukan karena penampilannya, mereka sudah terbiasa, tapi karena satu hal yang jadi buah bibir sejak pagi. Gosip tentang dia dan Tianyu. Aku dengar mereka ciuman di dekat gerbang waktu hujan kemarin. Mana mungkin si ratu kampus pacaran sama mahasiswa kere? Kalau bukan karena taruhan, ya karena Tianyu punya sesuatu yang kita nggak tahu. Bisik-bisik itu tidak teriak, tapi cukup tajam untuk membuat dada Xiaoyu mengeras. Ia tetap berjalan, tapi langkahnya tak sekuat biasanya. Tatapannya lurus, seolah tak mendengar. Padahal semuanya terasa menusuk. Di kelas, Tianyu duduk di bangku belakang seperti biasa. Tapi kali ini, Xiaoyu datang lebih awal dan duduk tepat di sampingnya. Ia tidak bicara, hanya meletakkan tas, menyilangkan kaki, dan menatap papan tulis kosong. Tianyu melirik, "Kamu oke?" Xiaoyu menarik napas. "Aku baik." Tapi Tianyu tahu, itu kebohongan. Matanya tidak berbohong. Sudah cukup lama ia membaca bahasa tubuh perempuan ini. Dan hari itu, tubuh Xiaoyu sedang berteriak minta diselamatkan. Setelah kelas selesai, mereka berjalan berdua di bawah terik matahari siang. Di belakang, sekelompok mahasiswa sengaja tertawa keras dan menyebut nama mereka. "Cie, Tianyu dapat sugar mommy." Tianyu berhenti sejenak. Tapi Xiaoyu menarik tangannya dan berkata, "Biarin." Tianyu diam, tapi hatinya membakar. Sore itu, mereka duduk di taman kecil belakang kampus, tempat yang jarang dikunjungi mahasiswa lain. Suasana sepi, angin bergerak pelan di antara ranting pohon. "Aku nggak nyangka secepat ini bakal begini," kata Xiaoyu lirih. Tianyu menatap wajahnya yang mulai kehilangan warna. "Kamu menyesal?" Xiaoyu menggeleng. "Aku cuma kesal. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi ngomong seolah hidup aku permainan. Karena mereka nggak pernah tahu rasa sepi yang kamu alami." Xiaoyu menoleh pelan. "Termasuk kamu?" Tianyu terdiam. "Kenapa kamu masih tahan di dekat aku?" tanyanya. "Padahal, kamu bisa kehilangan semua respek di kampus cuma karena dekat sama cewek rusak kayak aku." Tianyu menggenggam tangan Xiaoyu. "Karena aku tahu kamu bukan rusak. Kamu cuma belum pernah dipegang sama orang yang benar-benar sayang." Xiaoyu terdiam. Bibirnya gemetar sedikit. Lalu ia menyandarkan kepala ke bahu Tianyu. Untuk pertama kalinya, tanpa ingin terlihat kuat. Beberapa hari berlalu, tapi tekanan dari luar makin gencar. Teman-teman, geng sosialita, Xiaoyu, mulai menjauh. Salah satu dari mereka bahkan memposting story yang menyindir.
Kalau udah bosan sama hidup kaya, silakan main ke zona rakyat jelata. Komentar itu menyebar cepat, tapi yang paling menyakitkan datang dari ayahnya sendiri. Xiao Yu dipanggil ke rumah, sebuah mansion luas di distrik elit Beijing. Di sana, ayahnya duduk di ruang kerja penuh lukisan dan kayu tua. Matanya dingin, tatapannya tajam. Apa ini benar? Tanyanya sambil menyodorkan foto. Foto dirinya dan Tian Yu di taman kampus, berpelukan. Itu urusan pribadi, ayah. Jawab Xiao Yu tegas. Saya tidak mendidik kamu untuk jatuh ke pelukan pria tak punya masa depan. Dia lebih punya masa depan dari semua pria yang kamu kenalkan ke aku. Berani kamu bicara begitu? Suara ayahnya naik. Kamu mempermalukan keluarga. Xiao Yu berdiri, berani, tapi suaranya gemetar. Keluarga apa? Yang nggak pernah peduli aku pulang atau enggak? Yang cuma sibuk reputasi tapi nggak tahu aku selama ini merasa kosong? Ayahnya menatap dengan mata penuh amarah. Kalau kamu keluar dari pintu itu dan masih memilih pria itu, maka kamu bukan anak saya lagi. Jantung Xiao Yu hampir berhenti, tapi ia tetap berdiri, memandang ayahnya lurus-lurus. Aku lebih pilih seseorang yang bisa mendengar detak jantungku, daripada kamu yang hanya bisa menghitung angka. Ia melangkah keluar, tak menoleh, tapi air mata mengalir diam-diam. Malam itu, ia berdiri di depan kamar Tian Yu basah oleh hujan. Tian Yu membuka pintu. Kaget melihatnya di sana. Xiao Yu? Xiao Yu masuk tanpa bicara, lalu memeluknya erat. Wajahnya menempel di dada Tian Yu. Aku kehilangan semuanya, bisiknya. Keluargaku, temanku, semuanya. Tian Yu memeluknya lebih erat. Kamu nggak kehilangan aku. Pelukan itu lama, hangat, lembut, tapi di baliknya Tian Yu merasa gemetar, karena ia tahu. Cepat atau lambat, rahasia yang ia sembunyikan akan menghancurkan perempuan yang kini sepenuhnya bersandar padanya. Dan saat itu tiba. Ia harus siap memilih, mengungkap siapa dirinya sebenarnya, atau kehilangan cinta yang baru saja mulai tumbuh dengan jujur. Pagi itu, matahari musim panas terasa menyengat lebih dari biasanya. Tapi di kamar kecil Tian Yu, yang sempit namun hangat, udara justru terasa sejuk. Xiao Yu tertidur di ranjang tipis dengan selimut kusam menyelimuti tubuhnya. Wajahnya damai, meski masih sembab. Rambut biru gelapnya terurai di bantal, kontras dengan sprei putih polos. Tian Yu duduk di lantai, bersandar pada ranjang, matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka sebagian. Angin membawa aroma roti panggang dari warung dekat gang. Dalam diam, pikirannya bertarung. Wajah ayahnya melintas. Surat-surat perusahaan, rapat direksi di Guangzhou, nama keluarganya yang hingga kini tak pernah ia sebutkan. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia kampus. Tapi di dunia lain, di balik bayangan, dia adalah pewaris perusahaan logistik terbesar di wilayah selatan Tiongkok. Dan kini, wanita yang ia cintai, baru saja kehilangan segalanya karena memilih dirinya. Padahal, ia sendiri belum jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Xiao Yu perlahan membuka mata, menatap punggung Tian Yu yang duduk dalam diam. Lalu berkata pelan, "Apa kamu akan ninggalin aku?" Tian Yu menoleh. "Kenapa kamu tanya itu?" "Karena biasanya, setelah seseorang tahu aku kehilangan segalanya, mereka pergi." Tian Yu meraih tangannya, menggenggam erat. "Aku nggak pergi." Tapi dalam suaranya ada getar halus. Xiao Yu tidak tahu bahwa hatinya sedang berontak. Karena kebohongan yang terlalu lama dipelihara, lambat laun jadi luka baru. Hari-hari selanjutnya berjalan lambat. Xiao Yu mulai tinggal di kamar Tian Yu. Mereka berbagi nasi, tawa kecil, dan kehangatan yang tak pernah ia temukan di rumah mewahnya dulu. Mereka tidur berdampingan, tak selalu bersentuhan, tapi selalu terhubung. Tiap pagi, Xiao Yu akan duduk di lantai sambil menonton Tian Yu membuat kopi instan. Dan itu cukup membuat hatinya terasa pulang. Namun, gosip kampus makin menjadi. Bahkan beberapa dosen mulai mencibir, mempertanyakan integritas Tian Yu, karena dianggap mengganggu fokus perempuan paling berpengaruh dari keluarga kaya.
Dan hari itu, sesuatu terjadi. Di kampus, dua pria muda mengenakan setelan jas mendatangi Tianyu secara tiba-tiba. Salah satu dari mereka membisikkan sesuatu. Xiaoyu yang berdiri di jauh sempat melihat dari kejauhan. Wajah Tianyu menegang. Pria itu menarik napas dalam, lalu menjawab singkat dan mengangguk. Setelah itu, ia pergi, tanpa menoleh pada Xiaoyu yang masih memandanginya dengan kebingungan. Malamnya, Tianyu belum kembali. Sudah jam 11 malam. Xiaoyu duduk di dekat jendela kamar. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Lalu sebuah pesan masuk. Aku harus pulang ke Guangzhou. Ayahku sakit. Kita bicara nanti. Ya, maaf aku nggak sempat pamit langsung. Xiaoyu membaca pesan itu berulang-ulang. Perasaan aneh menjalari dadanya. Ada yang tidak beres. Ayahku? Pikirnya. Kenapa dia nggak pernah cerita tentang ayahnya? Ia memutuskan membuka laptop Tianyu yang tertinggal. Jari-jarinya menggigil saat membuka tab riwayat pencarian. Dan di sana, ia menemukan sederet nama perusahaan. Changyun Group, Tian Holdings Division. Matanya membelalak saat melihat salah satu artikel berita, putra direktur utama, Changyun Group, Tian Yuliu, kembali ke Guangzhou untuk menggantikan ayahnya sementara waktu akibat sakit keras. Foto pria itu terpampang jelas. Tian Yu. Xiaoyu membeku. Tangannya menutup mulutnya sendiri, tubuhnya gemetar. Pria yang ia pilih, yang ia bela mati-matian, yang ia pertahankan meski dunia mencemooh, adalah pria yang selama ini menyembunyikan bahwa dia juga dari dunia yang sama dengan yang ia tinggalkan. Dan tanpa sadar, air matanya menetes. 2 hari berlalu, Tian Yu belum kembali. Saat akhirnya ponselnya berdering, Xiaoyu tak menjawab. Ia hanya menatap layar, lalu menaruhnya terbalik. Hatinya kacau. Ia bukan marah karena Tian Yu kaya. Ia terluka karena dia telah percaya. Ia mencintai Tian Yu karena kesederhanaannya, karena keberaniannya menolak dunia palsu yang ia benci. Tapi ternyata, semua itu hanya topeng. Dan di saat itulah, pertanyaan itu muncul di benaknya. Apakah cinta mereka dibangun atas kejujuran? Atau hanya atas kesamaan dalam menyembunyikan luka? Dan malam itu, di bawah langit kota Shanghai yang penuh cahaya, Xiaoyu menatap keluar jendela. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, jika dia ingin aku tetap tinggal, maka dia harus datang dengan jujur, dengan utuh, tanpa rahasia. 3 hari setelah kepergian Tian Yu, langit Shanghai tampak kelabu, seperti hati Xiaoyu yang tak lagi bisa membedakan antara rindu, kecewa, atau marah. Ia tak lagi hadir di kelas, tak lagi tampil di media sosial, tak lagi peduli dengan penilaian orang. Ia menghabiskan waktu di kamar sempit Tian Yu, hanya berdiam, memandangi jaket lelaki itu yang tergantung di balik pintu. Setiap kali ponsel berdering, ia berharap. Tapi tak berharap, ia takut mendengar suara Tian Yu. Takut tak bisa membendung emosinya yang terlalu penuh. Karena jika lelaki itu datang lagi hanya untuk menjelaskan tanpa niat jujur, maka semuanya selesai. Namun malam itu, pintu kamar diketuk. Pelan, sekali, 2 kali, lalu berhenti. Xiaoyu mendekat menatap dari lubang intip, dunia terasa berhenti. Itu dia, Tian Yu berdiri di depan pintu dengan kemeja putih dan celana gelap. Wajahnya lelah, matanya merah seolah tidak tidur selama berhari-hari. Di tangannya, ia membawa satu kantong kertas yang tampak lusuh. Xiaoyu membuka pintu. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Lalu Tian Yu berkata, pelan, lirih, jujur, aku bohong dan aku di sini untuk tidak bohong lagi. Xiaoyu tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu lebih lebar. Tian Yu masuk, meletakkan kantong itu di meja, lalu berdiri di tengah kamar kecil itu seakan sedang menanti penghakiman. Aku lahir di keluarga yang kaya, sangat kaya, tapi aku nggak pernah merasa jadi bagian dari dunia itu. Aku benci semua tekanan, pencitraan, dan ekspektasi yang mereka tanam sejak aku masih bocah. Ia menatap Xiaoyu, yang berdiri menatapnya dari dekat tempat tidur. Aku lari ke Shanghai, pura-pura jadi mahasiswa biasa, hidup pas-pasan, biar aku bisa tahu, apa aku masih bisa jadi manusia, bukan warisan berjalan. Dan aku? Tanya Xiaoyu pelan, matanya bergetar. Aku apa?
Bagian dari percobaan kamu untuk merasa manusia? Tianyu mendekat. Kamu adalah satu-satunya alasan aku ingin jujur. Karena saat kamu bilang kamu kehilangan segalanya karena memilih aku ngerasa seperti pecundang. Ia membuka kantong kertas itu, mengeluarkan satu map, lalu menyerahkannya ke tangan Xiaoyu. Ini semua data identitas aku, nama lengkap, perusahaan, foto-foto keluarga, semua hal yang aku sembunyikan. Xiaoyu membuka perlahan. Ia melihat foto dirinya dan Tianyu di pesta sama perusahaan. Saat mereka masih kecil, tak pernah disadari sebelumnya bahwa mereka pernah bersinggungan. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Tianyu menatapnya. Karena aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan identitasku. Hening. Xiaoyu duduk di ranjang, menatap map itu lama. Lalu ia berkata tanpa menoleh, "Aku jatuh cinta sama kamu, Tianyu. Bukan sama warisanmu, bukan sama masa lalumu, tapi sama cara kamu buat aku ngerasa cukup, bahkan saat aku tinggal di kamar sekecil ini." Tianyu duduk di lantai, di hadapannya. "Jadi sekarang, tanya aku, kenapa aku nggak langsung pergi waktu tahu kamu bohong?" Tianyu terdiam. Xiaoyu menatap mata pria itu, mata yang dulu dingin kini terlihat rapuh. "Karena aku tahu, kamu nggak bohong buat menipu. Kamu bohong karena kamu takut. Sama hal yang sama seperti yang aku takutin. Dinilai karena nama, bukan karena hati." Dan saat itulah, ia menggeser tubuhnya, duduk lebih dekat, lalu memeluk Tianyu. Pelukan itu bukan permintaan maaf, bukan pengampunan, tapi pernyataan bahwa luka mereka kini saling mengenali. Tangan Tianyu menyentuh punggung Xiaoyu, melingkari tubuhnya perlahan. Kening mereka bertemu. Napas hangat saling bersentuhan. Ciuman itu datang sendiri, perlahan, emosional, jauh lebih dalam dari yang pernah mereka alami. Tidak lagi karena penasaran, tapi karena butuh, karena rindu, karena akhirnya tidak ada lagi topeng di antara mereka. Dan malam itu, tanpa kata, mereka biarkan tubuh dan hati menyatu, perlahan, jujur, penuh perasaan. Bukan karena gairah semata, tapi karena cinta yang akhirnya utuh, cinta yang lahir dari luka, dan dikuatkan oleh keberanian untuk tidak bersembunyi lagi. Pagi menyambut mereka dengan sinar matahari yang masuk dari celah tirai tipis kamar Tianyu. Hangat, tenang, tapi tak sepenuhnya damai. Di ranjang kecil itu, Xiaoyu masih tertidur, tubuhnya melingkar lembut di bawah selimut. Tianyu duduk di sisi tempat tidur, menatap wajahnya. Mata perempuan itu tertutup, tapi napasnya pelan dan teratur. Semalam adalah pertemuan. Bukan hanya tubuh mereka yang menyatu, tapi seluruh luka dan keraguan yang perlahan dilebur, jadi keberanian untuk saling menerima. Namun pagi ini, kenyataan kembali berdiri di depan pintu. Ponsel Tianyu bergetar. Satu pesan masuk dari asistennya di Guangzhou. Rapat dengan Dewan Utama dimajukan ke besok pagi. Ayahmu akan umumkan pengganti CEO. Semua mata tertuju padamu. Tianyu menatap layar itu lama. Napasnya dalam. Ia tahu waktunya hampir habis. Sore harinya, mereka berjalan menyusuri gang belakang kampus. Tangan mereka saling menggenggam erat, tapi langkah mereka lambat, seolah tak ingin waktu berlalu. "Aku harus pulang ke Guangzhou besok pagi," ucap Tianyu pelan, hampir seperti bisikan. Xiaoyu berhenti melangkah. "Berapa lama?" "Aku nggak tahu. Bisa 1 minggu. Bisa seumur hidup." "Kenapa seumur hidup?" Tianyu menatap mata Xiaoyu. "Karena aku akan diangkat jadi CEO." Xiaoyu tercekat. Dadanya sesak. Tapi ia tidak menoleh. "Jadi setelah semua ini, kamu balik lagi ke dunia yang kamu hindari?" Tianyu menggenggam tangannya lebih erat. "Aku nggak punya pilihan. Ayahku nggak bisa berdiri sendiri lagi. Aku satu-satunya yang bisa ambil alih." Xiaoyu menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. "Kalau kamu balik ke sana, kamu bakal berubah. Dunia itu bakal memakan kamu." Tianyu menggeleng. "Kamu tahu kenapa aku berani jujur soal semuanya? Karena kamu. Kamu bikin aku sadar, aku bisa jadi bagian dari 2 dunia, asal aku nggak kehilangan pegangan." Ia mendekat, dan pegangan itu
Kamu. Xiaoyu menunduk. Aku nggak tahu apakah aku cukup kuat untuk mencintai orang yang akan hidup di dunia yang selalu aku benci. Tianyu mengangkat wajahnya, menatap dalam. Kamu nggak perlu ikut hidup di dalamnya. Kamu cukup hidup di sisiku. Hening. Angin sore menyapu rambut panjang Xiaoyu. Matanya lembut, tapi berat. Kalau kamu berubah, aku akan jadi orang pertama yang menarikmu kembali. Tianyu tersenyum. Janji? Janji. Esok pagi, Tianyu berdiri di stasiun kereta cepat. Setelah jas abu-abu tua melekat sempurna di tubuh rampingnya. Di sampingnya berdiri Xiaoyu, mengenakan jaket oversize milik Tianyu. Ia tampak lebih dewasa pagi itu. Matanya jernih, tapi kuat. Kereta datang, suara pengumuman memenuhi udara. Tianyu menoleh, menatap perempuan yang kini memegang separuh hatinya. Aku akan kembali. Xiaoyu mengangguk. Aku tahu. Ia menarik tubuh Tianyu dalam pelukan. Lama, lalu berbisik di telinganya. Jangan jadi orang lain di sana. Tetap jadi Tianyu yang aku pilih di kamar kecil itu. Tianyu mencium keningnya perlahan dan pergi. Xiaoyu berdiri sendiri di peron. Angin kereta menerpa rambutnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap jauh. Kini segalanya berubah. Dunia mereka sudah tidak sesederhana kemarin. Tapi cinta yang mereka miliki jauh lebih kuat dari status, kekayaan, dan pandangan orang. Di kota yang keras dan tak pernah tidur ini, dua hati dari dua dunia berbeda telah saling memilih untuk tetap berjalan bersama. Meskipun belum tahu, dunia akan membawa mereka selanjutnya. 3 minggu berlalu sejak Tianyu meninggalkan Shanghai. Dan dalam 3 minggu itu, dunia berubah begitu cepat bagi Xiaoyu. Ia kembali ke kampus, tak lagi dengan langkah berat atau pandangan tertunduk. Ia mulai duduk di perpustakaan, menghadiri kuliah tepat waktu, bahkan mengambil proyek riset sosial, sesuatu yang dulu tak pernah ia pikirkan. Tak ada lagi pesta, tak ada lagi minuman mewah, dan tak ada lagi lingkaran sosial palsu. Tapi ada satu hal yang tak berubah. Ia selalu menatap layar ponselnya setiap pagi dan malam, menanti satu nama muncul. Tianyu tak menghilang. Mereka saling berkabar setiap hari, lewat pesan, video call, dan foto-foto sederhana. Tapi tetap saja, rindu itu tidak bisa dipuaskan oleh kata-kata atau layar. Di Guangzhou, Tianyu kini hidup dalam dunia korporat yang penuh tekanan dan permainan politik. Gedung tinggi, ruang rapat, suara-suara pria tua yang memperdebatkan angka dan investasi. Semuanya kini menjadi rutinitasnya. Tapi ia tak lupa pada Xiaoyu. Setiap malam, di balik tirai suite mewahnya, ia akan membuka map kecil berisi foto-foto mereka. Xiaoyu yang tertawa dengan wajah polos. Xiaoyu yang tidur memeluk selimut tipis, dan tangannya yang menggenggam tangan perempuan itu di pinggir jalan hujan malam. Namun, tekanan semakin besar. Keluarga, media, dan dewan direksi mulai menekannya untuk tampil di publik bersama sosok perempuan setara. Wanita dari keluarga elit, hasil perjodohan lama yang kini mulai diangkat kembali ke meja makan. Suatu malam, Tianyu menelepon Xiaoyu. Suaranya berat. Aku diundang ke gala perusahaan bulan depan, dan mereka minta aku datang dengan pendamping. Xiaoyu terdiam. Pendamping? Seperti apa? Mereka menginginkan seseorang dari lingkaran atas. Dan salah satu nama yang disebut mantan tunangan yang dulu dijodohin waktu kecil. Jadi mereka ingin kamu terlihat layak? Nada Xiaoyu mulai dingin. Tianyu menghela napas. Aku tolak, tapi mereka bilang kalau aku terus menolak, saham keluarga bisa diambil alih. Ayahku makin lemah, Xiaoyu. Dan perusahaan ini satu-satunya warisan dia yang tersisa. Diam, sunyi. Hanya napas Xiaoyu di seberang yang terdengar. Lalu ia berkata dengan tenang, "Kamu tahu, selama ini aku kira dunia aku yang palsu, tapi ternyata dunia kamu juga penuh sandiwara." Tianyu menahan napas. Kalau kamu harus memilih antara menjaga kekuasaan atau menjaga satu janji sederhana, kamu pilih yang mana? Tianyu menjawab cepat. Aku pilih kamu. Tapi kamu juga harus pilih dirimu sendiri, Tianyu.
kata Xiaoyu. Bukan aku yang kamu cintai. Kalau kamu kehilangan siapa dirimu hanya untuk mempertahankan posisi. Lalu suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Kalau kamu benar-benar ingin aku datang ke gala itu bersamamu, undang aku bukan karena statusku, tapi karena kamu ingin mengenalkan aku ke dunia kamu, sebagai perempuan yang kamu pilih, tanpa perlu topeng. Dan telepon pun ditutup. Hari-hari selanjutnya terasa seperti ujian. Tian Yu berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang terikat darah dan tanggung jawab, dan dunia baru yang ia ciptakan sendiri, bersama cinta yang tak mengenal kasta. Dan pada akhirnya, keputusan itu dibuat. Satu undangan dikirim lewat kurir khusus ke apartemen kecil di Shanghai. Di dalamnya tertulis, "Dear Xiaoyu, aku ingin kau hadir, bukan sebagai dekorasi, bukan sebagai simbol, tapi sebagai satu-satunya orang yang membuatku percaya. Aku pantas memilih jalan sendiri." Xiaoyu menatap undangan itu lama. Matanya mulai berkaca, bibirnya tersenyum pelan, dan untuk pertama kalinya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tak perlu menjadi siapa-siapa. Aku hanya perlu menjadi diriku." Di sisinya, gala malam itu menjadi sejarah. Semua mata tertuju pada pintu utama ballroom saat seorang wanita dengan gaun hitam sederhana namun elegan masuk, menggandeng pria tampan dalam setelan abu-abu bergaris halus. Mereka tidak tampak seperti pasangan konglomerat, tapi mereka tampak nyata. Dan saat Tian Yu memperkenalkan Xiaoyu ke hadapan ratusan tamu penting sebagai orang yang ia cintai tanpa syarat, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai sosok sosialita, semua bisik-bisik, semua pandangan sinis, semua prasangka hancur. Karena pada malam itu, dua hati dari dua kota telah memilih untuk tidak lagi hidup dalam dunia yang dikendalikan orang lain, tapi dunia yang mereka bentuk sendiri. Bersama, 1 tahun kemudian, kota Shanghai tetap bising, tetap sibuk. Tapi di salah satu sudut kota yang tenang, bukan di penthouse hotel bintang 5. Bukan pula di apartemen sempit, tempat dulu mereka berbagi pelukan pertama. Berdiri sebuah rumah mungil, bergaya modern minimalis, dindingnya berwarna putih hangat, dipenuhi tanaman gantung dan cahaya matahari dari jendela besar. Di terasnya, Xiaoyu duduk membaca buku, mengenakan sweater tipis, rambut biru gelapnya kini diikat santai. Senyumnya lebih damai, lebih ringan. Bukan senyum perempuan yang ingin dilihat dunia, tapi perempuan yang kini cukup merasa dicintai. Dari dalam rumah, aroma kopi menguar. Tian Yu keluar dengan 2 cangkir di tangannya. Mengenakan kaos dan celana santai, wajahnya segar. Tak lagi terlihat seperti pria yang menanggung dunia. "Aku bawa 2 kopi, 1 tanpa gula, seperti biasa. Dan 1 pakai 3 sendok gula kayak anak kecil," jawab Xiaoyu sambil tertawa. Tian Yu duduk di sampingnya. Mereka menyandarkan tubuh ke sofa rotan kecil, sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Ini sunyi yang diisi kebersamaan. "Kamu tahu," Tian Yu mulai bicara, "aku kadang masih nggak percaya semua ini nyata. Kita, di sini, bareng." Xiaoyu menoleh. "Aku juga. Tapi kamu tahu bedanya kita sekarang?" "Apa?" "Kita nggak lagi lari. Kita nggak pura-pura kuat, atau miskin atau sempurna. Kita cuma manusia yang pernah patah, tapi saling nolong buat tetap utuh." Tian Yu memejamkan mata. "Dan kamu rumahnya." Xiaoyu menyender ke bahunya. "Dan kamu, alasanku nggak takut masa depan lagi." Dalam 1 tahun, Tian Yu memang kembali ke bisnis keluarganya. Tapi kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Ia membuat perubahan, menciptakan ruang untuk kejujuran, menyederhanakan sistem, dan bahkan membuka beasiswa untuk mahasiswa dengan ekonomi sulit. Sesuatu yang dulu nyaris tak ia pedulikan. Sementara Xiaoyu memilih jalannya sendiri. Ia tidak kembali ke pesta, tidak pula ke lingkaran sosialita. Ia mendirikan ruang komunitas bagi perempuan muda, tempat untuk bicara tentang luka, tekanan, dan keberanian untuk mulai lagi, bahkan dari nol. Nama komunitas itu Tanpa Topeng. Mereka tidak menikah segera, tidak buru-buru memiliki segalanya, tapi mereka hidup bersama.
Dengan ciuman kecil setiap pagi, diskusi panjang tiap malam, dan pelukan yang selalu tersedia kapanpun dunia terasa menekan. Dan bila sesekali luka lama datang mengetuk, mereka akan duduk berdampingan, menatap langit dari atap rumah mereka, dan saling mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau tetap tinggal. Ketika topeng kita runtuh, dan yang tersisa hanya hati yang telanjang. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.